dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Ada sukacita hari ini? Amin. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan adalah perisai kita. Kita sungguh bersyukur untuk perkenanannya hari ini, sehingga kita boleh ada di tempat ini. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau beribadah melalui puji-pujian kita, melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Oleh sebab itu, mari kita bangkit berdiri. Panggilan berbakti di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setia-Nya untuk selama-lamanya dan kesetiaan-Nya tetap temurun-temurun. Amin.
kami Tuhan. Yes Lord, itu kerinduanku, tak cukup mulutku yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu. Itu tak cukup kamu wanita saja, tak cukup hanya, tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu. Itu kau pria saja, tak cukup mulut. Cukup mulut yang bernyanyi, melakukan Bersama-sama itulah pujian sejati, melakukan firman-Mu, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh baik, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa untuk setiap perkenanan-Mu pada hari ini. Kami boleh berada di tempat ini bersama keluarga kami, bersama kekasih hati kami Tuhan. Kami ingin menyerahkan setiap hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hari Sabat ini kami boleh memuji, memuliakan dan menguduskan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau boleh beracara dari awal, pertengahan hingga sampai akhir, hingga kami boleh pulang ke rumah kami dengan membawa berkat yang daripada-Mu Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan, berkati juga untuk setiap anak-anak yang akan beribadah juga bersama-sama kami Tuhan. Kiranya Kau juga boleh berkati Tuhan kami semua yang ada di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, alirkan Tuhan damai sejahtera Tuhan tempat ini Tuhan. Berkati semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap hari ini untuk memuji, untuk memuliakan dan untuk menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Kita akan tetap terus memuji-muji nama Tuhan, tetap terus meninggikan namanya. Every praise to our God. Mari semua bertepuk tangan. Tuhan sangat senang ditinggikan, Tuhan sangat senang diagungkan di tempat kekudusannya. Hey. Raise your hands and singing every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship. Every praise is to once more. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is.
is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise sing again. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Sing again, God my Savior, God my healer, oh God my deliverer. Yes, He is. Once more, God my Savior, God my healer, oh God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. It's to our God. It's to our God. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Tuhan, kami rindu Tuhan menjadi pribadi yang mengenal hati-Mu Tuhan. Tak seorang pun tahu Tuhan isi hati kami Tuhan. Tiada yang lebih mengenal kami selain Engkau pencipta kami Tuhan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Sekali lagi kita nyatakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Berikan kami aliran sungai-Mu Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu. Kami hanya menantikan Engkau Tuhan. Bagai padang gersang menanti datangnya Yes Lord, hujan. hanya kepadamu kami berharap datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu.
mempersiapkan, membuka hati kita untuk firman Tuhan yang mampu membimbing dalam setiap iman kita, firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk Saat hadirat ini Tuhan. saat ini. Curahkan urapan-Mu Curahkan Tuhan urapan bagi jemaat-Mu TLCC di tempat ini. Oh, saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dwi Suseno, kami persilakan untuk mahasiswa dan mahasiswi STTBJ untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum itu mohon anak-anak sekolah minggu maju ke depan, kita akan berdoa. Senin off? Oke. Anak-anak sekolah minggu, waduh banyak ya. Aduh,
Lain kali ingetin mama papa ya. Mama, minggu hari sekolah minggu. Jadi mama papa saya mesti diantar cepet-cepet gitu ya. Oke. Waduh, luar biasa. Kita akan pindah ke ruang sebelah, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu masih kecil dan perlu banyak bimbingan dari Tuhan dan guru-guru kami. Kami mau belajar firman Tuhan, biarlah kami boleh mengenal Yesus lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, hamba berdoa berkatilah anak-anak ini, biarlah Tuhan melaksanakan rencana-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Selamat pagi TLCC. Wah, itu yang berdiri di belakang nggak kebagian tempat duduk atau bagaimana? Silakan duduk. Ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari STTBJ, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Jakarta. Gereja kita punya 4 STT. Oh, gereja kita ya. Baptis punya 4 STT, satu di Jakarta, satu di Semarang, di Bandung, dan di Medan. Saya sudah beberapa bulan ini, 1 bulan ini mengunjungi sudah 3 STT. Dan bulan depan akan ada kunjungan ke Medan, ke STT yang di Medan. Dan hari ini STTBJ, STT Baptis Jakarta akan mengunjungi hari ini, khusus hari ini mengunjungi 10 gereja di DKI Jaya Banten. Jadi mereka mengunjungi, pengkhotbahnya dari dosen-dosennya dan mahasiswanya disebar ke setiap-tiap gereja. Dan hari ini kita kebagian bukan cuma dosen, tapi ketuanya sendiri yang datang. Ini luar biasa ya. Ini kepala suku STT datang ke sini mengunjungi kita. Nah, kita akan mendengarkan khotbah dari Pendeta Susanto Dwi Raharjo. Beliau luar biasa. Saya alumni, saya kuliah di situ dan beliau ini dosen saya. Jadi Pak Dr. Dwi Susanto Raharjo ini adalah dosen saya dan beliau akan menyampaikan firman Tuhan di sini. Dia ketua STT berapa periode Pak ya? 3 periode. Jadi saking bagusnya di situ ditambah lagi. Biasanya ketua itu 2 periode, tapi karena saking bagusnya itu dia 3 periode, luar biasa. Dan kita akan juga mendengarkan lagu-lagu dari mahasiswa-mahasiswa STT. Silakan berdiri. Ini ada luar biasa, ada Bima, Rian, ada Amran dan Ripka. Luar biasa, silakan duduk kembali. Jadi Pak Dwi sebagai ketua STTBJ akan menyampaikan firman Tuhan di sini dan juga merintis gereja juga ya Pak ya. Luar biasa, nanti kita akan banyak dengar cerita dari Pak Dwi. Silakan teman-teman dari STT akan menyampaikan pujian bagi kita. Oh, ini cuma ada satu lagi mahasiswa STTBJ ya. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami sangat rindu untuk menyampaikan kesaksian pujian. Biarlah melalui kesaksian pujian ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Kami dari STTBJ akan mempersembahkan pujian buat Bapak Ibu Saudara dan biarlah Tuhan dipermuliakan. Terima kasih.
Perjalanan kehidupan ini beraneka rupanya, terkadang rasanya manis, terkadang terasa pahit. Berbahagialah kau yang bertahan hingga sampai akhirnya. Tuhan akan memberi kehidupan kekal. Sorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Kehidupan rumah yang percaya ibarat menabur sampai akhirnya. Tuhan akan memberi kehidupan kekal. Dengan sorak-sorai berbahagialah yang menabur dengan air mata, pasti dia akan bersorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Pasti dia akan pulang dengan bersorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Demikian, terima kasih, Tuhan berkati.
satu tema yang kita bawa, yang ingin kita sampaikan kepada seluruh jemaat adalah semua orang mendengar firman. Jadi pada saat ini 10 gereja akan mendengarkan tema yang sama, yaitu semua orang mendengar firman. Diambil dari Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca silih berganti, saya yang ganjil, Bapak Ibu dan Saudara yang genap. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Saya yang ganjil, Bapak Ibu dan Saudara yang genap, demikianlah firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dan dalam nama Tuhan Yesus. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika saya dan Saudara berbicara tentang bagaimana semua orang mendengar firman, maka hal pertama yang dapat kita perhatikan adalah perlu upaya serius tersengaja dari gereja-gereja untuk memberitakan firman itu. Ketika saya dan saudara melihat ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Jadi ada suatu upaya, ada suatu kegerakan yang sungguh-sungguh dilakukan untuk menjangkau orang-orang agar orang-orang itu mendengar firman Tuhan. Tanpa suatu upaya yang tersengaja dari gereja-gereja, maka saya dan saudara tidak mungkin bisa menyampaikan berita itu kepada siapapun juga. Sehingga dengan demikian memang harus ada upaya, ada target-target tertentu dari gereja untuk melakukan penjangkauan. Tanpa penjangkauan, pemuritan tidak akan pernah bisa berjalan. Tadi Pak Muksin cerita-cerita bahwa gereja ini adalah gereja yang pemuritan. Itu suatu hal yang luar biasa karena memang itu diperintahkan di dalam Matius pasal yang ke-28. Kepadaku telah diberi segala kuasa, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi ini adalah perintah utama di dalam kegerejaan. Gereja saya dan saudara memang harus memuridkan. Tetapi siapa yang kita muridkan? Apakah
jemaat dari gereja seberang kita bawa ke sini dan kita muridkan, apakah orang-orang percaya dimanapun juga kita kumpulkan dan kita muridkan, itu sesuatu hal yang salah. Tetapi ketika saya dan saudara memikirkan bagaimana gereja itu menjangkau begitu banyak orang, kita menjangkau begitu banyak orang, dan ketika ada orang bertobat kita muridkan, itulah yang seharusnya saya dan saudara lakukan. Ketika kita berbicara tentang pemuridan, maka Bapak, Ibu, dan Saudara, pemuridan itu ada tugas Alkitabiah. Artinya memang Alkitab menekankan bagaimana gereja-gereja itu harus melakukan pemuridan. Tanpa pemuridan gereja akan berhenti, tanpa pemuridan bahkan gereja akan berakhir. Ketika saya dan saudara melihat bahwa gereja itu masih kokoh, masih utuh, dan semakin hari semakin berkembang, itu oleh karena pemuridan. Itu tugas Alkitabiah. Yang kedua, pemuridan adalah tugas rohani, tugas spiritual. Apa artinya? Bahwa ketika saya dan saudara menyampaikan firman Tuhan kepada siapapun juga, kita menginjil kepada mereka, kita tidak cukup hanya dengan skill saya dan saudara. Saya tidak cukup hanya dengan kemampuan saya berkomunikasi, tetapi saya memerlukan kuasa Allah untuk menyampaikan Injil itu kepada siapapun juga. Tanpa kuasa Allah, saya dan saudara tidak bisa memberitakan Injil. Jadi hanya dengan kuasa, memang diperlukan skill, perlu latihan-latihan penginjilan, perlu melakukan pendekatan-pendekatan, tetapi inti dari semuanya adalah bagaimana saya dan saudara menyampaikan dengan kuasa Tuhan. Jadi pemuridan itu adalah tugas rohani. Tetapi yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, pemuridan juga tugas manusia. Tugas saya dan saudara untuk memuridkan. Memang diawali dari Kristus memuridkan ke-12 murid, ke-12 murid memuridkan murid-muridnya, para muridnya memuridkan lagi, dan pada akhirnya saya dan saudara ada. Kita ini adalah para murid yang pada awalnya dimulai dari para murid yang dimuridkan oleh Kristus sendiri. Dan sekarang kita menjadi para murid, sehingga dengan demikian saya dan saudara juga dipanggil untuk memuridkan yang lain. Apakah pemuridan itu tugas pendeta? Iya, tetapi tidak sekedar tugas pendeta. Pemuridan adalah tugas saya dan saudara. Tugas jemaat Tuhan adalah pemuridan. Bagaimana saya dan saudara memuridkan? Hanya dengan hal ini maka kita meyakini semua orang bisa mendengar firman. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, yang pertama bagaimana saya dan saudara memikirkan semua orang mendengar firman, ya hanya dengan penjangkauan. Kita memberitakan Injil. Pemberitaan Injil memang berbeda dengan saya dan saudara berbicara tentang sepak bola. Kalau cerita tentang sepak bola itu barangkali lebih mudah. Saya ketemu orang cerita, bagaimana tadi Barca? Barca kalah, waduh sedihnya luar biasa. Tetapi ketika mau menceritakan Injil rasanya sangat berat. Kenapa? Kita memberitakan Injil tetapi sepertinya rasanya sangat berat sekali. Bapak, Ibu, dan Saudara, perlu kita ketahui bahwa ketika kita memberitakan Injil, sebenarnya saya dan saudara itu sedang berhadapan dengan kuasa yang luar biasa, yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Dan ketika kita memberitakan Injil, sebenarnya kita ingin membawa orang yang ada di dalam kuasa kegelapan itu pindah menjadi miliknya Kristus. Dari hidup yang penuh dengan dosa, pindah ke dalam hidup yang penuh kemuliaan Allah. Sehingga ini memerlukan suatu kekuatan yang bukan dari kita sendiri, tetapi dari Kristus. Tanpa itu kita tidak bisa memberitakan Injil, Bapak, Ibu, dan Saudara. Metode perlu. Latihan penginjilan penting, perlu Bapak, Ibu, tetapi semuanya itu tidak cukup untuk pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil akan lebih luar biasa ketika saya dan saudara mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dan dari sini ini suatu perubahan yang luar biasa ketika Paulus datang ke Efesus itu. Ini kan ke Efesus, daerah-daerah, dan sampailah ke Efesus. Dia bertanya, ternyata sudah ada para murid. Ketika Paulus bertanya, kamu dibaptis dengan apa? Dengan baptisan Yohanes.
Tidak cukup dengan baptisan Yohanes, perlu baptisan Kristus. Apa yang membedakan baptisan Yohanes dan baptisan Kristus? Baptisan Yohanes adalah baptisan air. Kemarin sore ada 3 mahasiswa yang dibaptis di Pondok Indah, Pak Aswin. Ini diberi waktu oleh Bu Yani dan Pak Tony membaptis di tempat itu. Sebenarnya saya pesan pada Pak Edwin yang membaptis. Ada begitu banyak pertanyaan, Pak, tolong tanyakan kepada yang mau dibaptis. Apa itu Pak Dwi? Minta berapa lama di dalam air ya gitu. 5 menit, 10 menit, kan puas baptisannya itu. Nah, baptisan air adalah baptisan Yohanes. Ini adalah proklamasi iman saya dan saudara, tetapi baptisan ini tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah baptisan Kristus. Ini adalah baptisan Roh Kudus. Dan ini disebut juga sebagai kelahiran baru. Orang percaya tidak cukup dibaptis dengan air. Ketika hanya mengandalkan baptisan air tetapi tidak mengalami kelahiran baru, tidak dibaptis dengan baptisan Kristus, Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan kecewa ketika melihat begitu banyak pendeta hidupnya tidak benar. Kenapa? Karena mereka hanya mengandalkan aspek keagamaan, tetapi tidak memikirkan aspek spiritualitas. Jadi ada perbedaan antara agama dengan spiritual. Dari sini kita melihat ada begitu banyak orang yang rajin tetapi hidupnya tidak berubah. Sudah dibaptis, bahkan mungkin lebih dari 3 kali dibaptis. Tetapi kenapa hidupnya tidak berubah? Karena tidak mengalami baptisan Kristus ini. Maka setiap kita harus mengalami baptisan ini. Ini yang disampaikan Kristus di dalam Yohanes pasal yang ketiga ketika Nikodemus bertanya kepada Tuhan, apakah saya harus dilahirkan kembali, masuk ke rahim ibu dan dilahirkan kembali? Tidak. Tetapi kamu perlu dibaptis dengan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini ya yang mengikat kita, yang mencatat saya dan saudara, yang memindahkan kita dari kehidupan lama ke dalam kehidupan baru. Dari hidup yang sebenarnya berada di bawah hukuman dosa, sekarang hidup di bawah anugerah. Saya dan saudara menerima anugerah hidup kekal. Itu yang dapat kita perhatikan, sehingga dengan demikian para murid, ini para murid, disebut para murid, akhirnya dibaptis oleh Paulus. Dan di situ kita melihat ayat yang kelima, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Pengertian bahasa roh di sini berbeda dengan bahasa-bahasa roh yang sering kita dengar. Nanti barangkali Pak Muksin ada pelajaran khusus tentang bahasa roh, tetapi ini adalah bagaimana saya dan saudara mengalami suatu perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan, Kristus tinggal di dalam hati saya dan saudara, Kristus tinggal di dalam diri kita, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Pendiaman Roh Kudus di dalam perjanjian baru berbeda dengan dalam perjanjian lama. Kalau di dalam perjanjian lama Roh Kudus itu diam, masuk di Saul, nanti pindah ke Daud, jadi bersifat temporal. Tetapi pendiaman Roh Kudus di dalam perjanjian baru, Roh Kudus diam di dalam diri saya, maka untuk selama-lamanya diam. Sehingga dengan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai buah, sebagai konsekuensi dari pendiaman Roh Kudus di dalam diri orang percaya, pasti akan ada perubahan di dalam diri orang percaya itu. Ada perubahan dari hidup lama yang barangkali tidak baik, berubah menjadi hidup yang baru. Hanya kadang-kala pendeta itu bangga dengan hidup yang lama. Dulu saya tukang berkeley, dulu saya tukang ini, kenapa hidup lama diceritakan? Ini sudah ditinggalkan, tidak perlu kita ungkit-ungkit cerita lama itu. Sudah kita tinggalkan jauh-jauh dan kembali Bapak, Ibu, dan Saudara, pendiaman Roh Kudus di dalam diri orang percaya pasti akan mengubah.
mengubah cara berpikir Bapak Ibu dan Saudara, mengubah cara berbicara kita, mengubah perilaku saya dan saudara. Kalau ada orang Kristen bahkan hamba Tuhan, saya itu kenapa ya tergoda cerita hamba Tuhan. Saya di minggu yang lalu ke Bali. Ke Bali ya ada pertemuan dengan ketua-ketua STT di Bali. Akhirnya cerita Bapak Ibu, cerita ini rahasia pendeta, tidak masalah diceritakan karena yang menceritakan juga seorang pendeta. Jadi ada pendeta yang jatuh dalam dosa, dibina 3 tahun, jatuh lagi, dibina, jatuh lagi, dibina, jatuh lagi. Maka saya usul, kenapa tidak dibinasakan? Kenapa terjadi seperti itu Bapak Ibu? Pendiaman Roh Kudus tidak melihat jabatan. Tetapi pendiaman Roh Kudus akan selalu mengubah hidup saya dan saudara. Kita berubah dari hidup lama ke dalam hidup baru. Yang barangkali dulu ketika belum percaya kepada Tuhan, saya, Bapak, Ibu, suami-suami suka ngomelin istri. Sekarang berubah, tidak lagi ngomelin, tetapi mengucapkan kasih sayang, kasih sayang. Demikian juga istri-istri akan mengalami suatu perubahan. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga akan mengalami suatu perubahan ketika Roh Kudus diam di dalam diri saya. Roh Kudus adalah, namanya Roh Kudus berarti kudus. Jadi bagaimana kalau dulu saya dan saudara hidup di dalam dunia lama, itu senang dengan hal-hal yang tidak kudus, tetapi sekarang Roh Kudus ada, ya kita memang harus hidup di dalam kekudusan. Kekristenan tanpa kekudusan kehilangan nilai. Jadi kita perlu hidup di dalam kekudusan. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Firman Tuhan ini tidak diberikan kepada saya dan saudara ketika nanti kita menghadap Tuhan. Tetapi firman itu diberikan kepada kita saat ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dulu saya itu istri saya itu sering, ini cerita istri karena istri nggak ada, saya ceritakan istri. Ngomong sama jemaat yang lain, Pak Dwi itu orangnya tidak romantis katanya. Tiap hari hanya di depan buku dan laptop. Nah, ibu itu ngomong dengan saya berusaha romantis. Saya baca Alkitab, ada suatu ungkapan dari yang sangat luar biasa, satu-satunya ungkapan yang sangat romantis itu ada dalam Alkitab dan saya sampaikan. Ketika Adam diberi istri, Adam berkata, engkaulah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu kan ungkapan yang sangat romantis. Saya ketemu istri saya, engkaulah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Istri saya pegang kepala saya. Tadi sudah minum obat katanya. Jadi Bapak Ibu, pendiaman Roh Kudus akan selalu mengubah. Suami-suami akan berubah, istri-istri akan berubah. Orang tua juga berubah di dalam menangani anak-anak. Anak-anak juga akan berubah. Bagaimana menghormati orang tua. Inilah pendiaman Roh Kudus harus memberi dampak yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Saya mau bertanya kepada kita. Saya mau bertanya, kalau saya misalnya bertanya pada Pak Bonar, Pak, dosa itu apa? Tidak usah definisi, tetapi contoh saja dosa itu apa, Pak? Ya, apa saja perilaku? Tunjukkan aja. Mencuri dosa, yang dilakukan Irjen kemarin juga dosa, membunuh. Kan kelihatan toh. Jadi ketika kita melihat ada orang dicopet, oh copet itu dosa. Jadi dosa itu bukan suatu yang abstrak. Dosa itu sesuatu yang kasat mata, terlihat. Demikian juga Bapak, Ibu, dan Saudara, anugerah keselamatan itu bukan sesuatu yang abstrak. Tetapi bagaimana keselamatan itu terlihat secara kasat mata. Orang-orang duduk di sebelah kita itu sekalipun kita tidak menceritakan, tetapi kita mengerti dari pembicaraannya, dari cara berpikirnya, ini orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah itu loh Bapak, Ibu, dan Saudara. Dosa itu kasat mata. Dan sekarang bagaimana keselamatan itu harus kasat mata. Ketika saya duduk di samping sini, samping saya sering ngomong dengan mahasiswa itu,
ciri khasnya adalah ketika kamu duduk di samping orang itu pegang dompetnya atau tidak. Jadi kalau kita duduk ternyata orang langsung pegang dompetnya, lah ada sesuatu yang mencurigakan di dalam diri orang itu. Nah itu Bapak, Ibu, dan Saudara, buah dari Roh Kudus itu luar biasa, akan mengubah kehidupan kita. Rumah tangga kita akan berubah. Kemarin di kami ada perintisan Pak Muksin, Pak Aswin, Pak Alex, dan Bapak semua tidak sempat menyebut satu persatu. Ada perintisan, ada 2 perintisan, satu di Kelapa Gading, satu di Grogol. Bu Nunuk kami di Grogol, tidak melanggar Gereja Baptis Grogol, Bu. Jadi lah di Grogol ini kami ingin menjangkau mahasiswa-mahasiswa di sekitar itu, karena begitu banyak mahasiswa. Nah di kami ada tema tahunan. Nah, 1 tahun kami bagi 4 triwulan. Ini masuk pada triwulan keempat, kami berbicara tentang rumah tangga. Jadi gereja yang sehat diawali dari rumah tangga yang sehat. Ketika rumah tangga Kristen tidak sehat, jangan berharap gereja itu sehat. Nah dari sini Bapak Ibu, ini buah dari Roh Kudus tadi. Jadi yang pertama adalah harus ada upaya yang disengaja. Ada target, ada program bagaimana gereja memberitakan Injil. Saya dengar dari Pak Muksin TLCC itu luar biasa. 40% anggaran untuk penginjilan, itu kan luar biasa. Jarang gereja menempatkan ini. Ada gereja itu yang punya target gini, saya kritik juga, tapi saya tidak mau sebut gerejanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, target gereja adalah 1 bulan persembahan sekian. Ini gereja atau perusahaan. Harus membedakan. Kalau gereja ya targetnya jiwa, targetnya bagaimana orang itu dibawa kepada Kristus, itu merupakan kerinduan hati Tuhan untuk gereja. Nah dari sini harus ada upaya yang disengaja untuk melakukan penjangkauan. Tadi ada mahasiswa 4 mahasiswa, Bima, Rian, Ripka, Amri itu ikut kami. Jadi ada 8 ya Bima ya. 8 mahasiswa ikut kami, itu banyak sekali. Kami sedang latih dengan model DMM. Pak Alex mungkin tahu DMM. Discipleship Making Movement. Jadi dilatih terus. Kami kerjasama dengan misionari memang, kerjasama dengan misionari, dari mereka ber-8 itu di training, kadang-kadang diterjunkan. Saya lihat aja, itu enaknya pemimpin melihat. Dulu saya seperti itu, sekarang lihat, kemarin ada di tahun yang lalu ada orang mau dipukulin, ya puji Tuhan. Gitu. Itu berarti buah. Jadi harus ada upaya tersengaja, di samping memang gereja perlu memperlengkapi orang-orang untuk melakukan pekerjaan penjangkauan itu. Dan yang kedua Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita lihat mulai 8, maka perlu suatu keberanian. Pemberitaan Injil harus dengan berani. Tanpa keberanian kita tidak bisa memberitakan Injil. Rasanya takut Bapak Ibu, saya ini sudah pendeta lama sekali. Tetapi sampai sekarang setiap kali mau menginjil itu rasanya keluh. Bagi saya lebih enak berbicara tentang macam-macam. Tentang harga tomat, harga wortel. Saya diajari Bu Nining untuk buat jus wortel karena istri saya juga terkena breast cancer. Pak harus buatkan wortel. Oh iya jus wortel. Jadi setiap pagi saya jam 4 membuatkan jus wortel untuk istri. Barangkali ini bagian dari romantisme tadi. Saya bangun saya kasihkan minum. Nah dari sini Bapak, Ibu, dan Saudara perlu keberanian bagi kita. Saya ini hamba Tuhan sudah lama sekali. Mau menceritakan Injil itu rasanya keluh. Mudah menceritakan saya harga-harga naik.
Jokowi luar biasa kan gitu. Itu mudah sekali, tapi ketika mau menceritakan Injil, sekalipun kita sudah hamba Tuhan yang bertahun-tahun, selalu ada tantangan, selalu ada semacam kekuatan yang menghambat. Karena apa? Seperti di depan tadi sudah saya sampaikan, bahwa ketika saya memberitakan Injil, sebenarnya saya itu sedang mau dipakai Tuhan untuk memindahkan orang di sini, orang yang dikuasai kuasa kegelapan, orang yang dikuasai dosa, maka saya beritakan Injil, ingin saya lepaskan oleh karena kuasa Tuhan, pindahkan ke dalam hidup yang kekal. Dan ketika itu iblis tidak ikhlas. Ketika itu iblis mau menghambat apapun juga sehingga mengintimidasi saya. Nanti lihat kalau kamu menginjilin, kamu akan ditangkap di penjara. Itu kan intimidasi iblis. Lihatlah di Cilegon, gereja-gereja tutup. Jadi itu adalah intimidasi iblis yang memang diberikan kepada saya dan saudara supaya gereja tidak memberitakan Injil. Maka kita harus memberitakan Injil. Karena ketika kita memberitakan Injil, Bapak, Ibu, dan Saudara, kan kita sering kita ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ada suatu kerinduan yang luar biasa. Bagaimana pujian dan penyembahan itu, sorak-sore kita memuji Tuhan itu tidak saja terjadi di podium ini. Tetapi kita rindu bagaimana para malaikat di sorga itu juga bersorak-sorai. Bagaimana caranya malaikat di sorga itu bersorak-sorai? Lukas 15 ayat 7 menjawab. Kalau ada satu orang yang percaya kepada Kristus, maka malaikat di surga itu bersorak-sorai. Coba kalau gereja di TLCC setiap hari membuat malaikat Tuhan bersorak-sorai, bukankah 5 tahun ke depan gereja ini sudah luar biasa besar? Luar biasa ini. Pak Bonar bawa 1 jiwa. Para malaikat bersorak-sorai, Lukas 15, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi kerinduan kita bagaimana pujian dan penyembahan ini tidak saja kita lakukan di gereja ini, tetapi bagaimana kita merindukan para malaikat Tuhan itu juga bersorak-sorai setiap hari, setiap saat, karena ada jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Nah, ini dari sini kita melihat harus ada keberanian. Ibu-ibu harus punya keberanian. Bapak-bapak harus punya keberanian untuk memberitakan Injil. Ceritakan saja pengalaman kita, bagaimana kita berpengalaman bersama dengan Kristus. Penginjilan, kita ceritakan bagaimana dulu saya bertobat, saya terima Kristus, dan saya berubah. Kan gitu. Itu cerita sederhana. Lah, dari situ Bapak Ibu, maka kita dapat melihat ketika saya dan saudara berani, kalau di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Di situ ada kuasa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kuasa, kamu akan menerima kuasa itu berbeda dengan kuasa yang ada di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Kepadaku telah diberi segala kuasa baik di surga dan di bumi, karena itu pergilah jadikan semua bangsa. Itu kuasa Kristus yang memang dilimpahkan, tetapi kamu akan menerima kuasa itu artinya seperti ini. Ini saya punya mic. Mic ini bisa saya matiin. Ketika saya matiin, maka ini tidak ada bunyi suara. Tetapi ketika saya hidupkan, maka mic ini akan bunyi. Kuasa di dalam Kisah Rasul itu dunamos. Kuasa di dalam Matius itu eksosia. Jadi ada perbedaan. Nah, dunamos itu Bapak, Ibu, dan Saudara, itu ketika dalam bahasa sederhana, ketika saya menggunakan maka itu akan nyata. Seperti misalnya ini saya matikan, mati, tetapi saya hidupkan. Lah, bagaimana kuasa itu nyata? Ya ketika Bapak Ibu datangi orang memberitakan Injil, dan disitulah terjadi kuasa. Kuasa itu tidak akan terjadi ketika Bapak Ibu diam. Tuhan berilah saya kuasa. Tapi kita tidak memberitakan Injil, sehingga tidak akan ada pemberitaan Injil. Dan kuasa ini Bapak Ibu, saya pernah punya pengalaman ketika mengembalakan di desa. Jadi mengembalakan di desa itu di tahun 97
7. Jadi mengembalakan di desa saya malam-malam tidur ya, kalau tidur malam ya. Jam 2 itu diketuk pintu. Ada apa namanya yang penjaga gereja, karena ada gereja jadi pastor, diketuk pintu. Diketuk pintu, Pak, tolong Pak, ibu ini kerasukan setan. Tolong Pak. Saya juga bangun kan, saya bangun, lucu, setan itu juga kadang-kala bisa berguru. Saya lihat di depan kepalanya itu besar sekali. Saya pegang kepalanya, pindah di kaki besar sekali. Ini stand up comedy saya beri gitu. Luar biasa. Akhirnya kita doakan selesai. Saya undang ketua perancang. Sekali-kali pendeta mari kita perancang. Bapak ini tidak tahu diri. Ada apa pendeta? Saya tidur Bapak bangunkan hanya karena ngusir setan saya gitu. Bapak sendiri bisa ngusir setan karena kuasa yang ada di dalam diri saya. Roh Kudus yang ada di dalam diri saya adalah Roh Kudus yang ada dalam diri Bapak. Roh Kudus yang ada di dalam diri Rasul Paulus adalah Roh Kudus yang ada di dalam diri saya. Sehingga ketika Allah Roh Kudus mau dan mampu menggunakan Paulus melakukan perkara-perkara yang luar biasa, maka Roh Kudus yang sama juga sanggup menggunakan ibu dan bapak untuk menyalurkan kuasa Tuhan. Saya sekali-kali pendeta marah, tetapi kalau sering marah bisa dikeluarkan Pak ya. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus yang ada di dalam Bapak Ibu itu Roh Kudus sama dengan saya. Roh Kudus yang ada di dalam diri Bapak Ibu dan Saudara itu ada di dalam hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang ketika berdoa sebelah kanan rebah, sebelah kiri rebah, dan yang dapat melakukan keajaiban yang luar biasa itu Roh Kudusnya sama. Hanya yang menjadi masalah adalah kenapa mereka bisa, kita tidak. Karena mereka menggunakan kuasa itu, kita tidak menggunakan. Itu yang jadi masalah. Oleh sebab itu nanti pulang praktekkan. Suami tumpang tangan, istri tumpang tangan gitu ya. Ya tidak harus gitu Bapak Ibu, tetapi Roh Kudusnya sama, kuasanya sama. Lah kalau kita memahami bahwa Roh Kudusnya sama, barangkali pendeta itu enak. Ada jemaat lain yang sakit tidak usah ngundang pendeta, datangi tumpang tangan, Roh Kudusnya sama, bisa sembuh. Biarlah sekali-kali pendeta itu nyenyak tidur siang. Jangan diganggu hanya karena orang kerasukan setan, saya itu jengkel satu. Berani Bapak Ibu, pemberitaan Injil harus dengan keberanian. Ketika pemberitaan Injil itu dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan keberanian, perhatikan buahnya. Ini luar biasa. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Di awal coba perhatikan ayat 7. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. 12 orang jumlahnya. Ayat yang ke-10 coba perhatikan. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, ada waktu di dalam pemuritan itu, ada kelas di Tiranus, dididik, dilatih, dan perhatikan sehingga semua penduduk Asia, memang ini Asia bukan Asia semuanya, ini wilayah Efesus, Asia kecil di sana, mendengar firman Tuhan, semua mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Luar biasa bukan? Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Saya ulang Bapak Ibu, bahkan orang membawa. Jadi orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan atas orang-orang. Jadi ini bukan Paulus lagi, tetapi ini orang-orang yang membawa bekas kainnya Paulus, sapu tangannya, dan dibawa ketika ditumpangkan mereka, orang-orang sakit itu menjadi sembuh. Bukan sapu tangannya yang menyembuhkan, tetapi iman kepada kuasa Kristus itulah yang menyembuhkan. Itulah dunamos. Jadi kalau jemaat Tuhan masing-masing
Datang orang sakit, kita mendoakan, kita tumpang tangan, kita jamah. Betapa luar biasanya. Gereja akan mengalami suatu perkembangan yang luar biasa. Saudara punya kuasa yang sama dengan hamba Tuhan. Saudara punya kuasa yang sanggup mendoakan orang sakit menjadi sembuh. Orang miskin bisa diperkaya, itu janji firman Tuhan. Sekalipun bukan teologi kemakmuran. Dan kita menyaksikan Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang punya pergumulan ditolong, orang yang punya masalah ditolong. Dan orang-orang yang punya beban ditolong. Itu tugas gereja. Dan tugas gereja itu lewat saudara. Doa, tumpang tangan, doa. Jadi ketika ada tetangga yang sakit, datangilah. Bu, mau enggak saya doakan? Tapi saya Kristen loh Bu, boleh kan mendoakan? Boleh. Doakan di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Besok minggu diajak ke gereja. Orang sakit lagi doakan. Bu, boleh enggak saya doakan? Mana ada orang sakit tidak mau didoakan? Semua akan mau didoakan. Doakan, yakini ada kuasa, karena sekali lagi saya ulangi Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri Paulus, yang ada di dalam diri Petrus, yang ada di dalam diri semua hamba Tuhan yang luar biasa itu adalah Roh Kudus yang sama tinggal di dalam saya dan saudara. Hanya bagaimana kita menggunakan kuasa itu atau tidak. Ketika kita menggunakan, ada dunamos, ada kuasa yang kita gunakan, mujizat Tuhan terjadi. Itu yang dikatakan firman Tuhan ini. Jadi pada akhirnya saya berdoa TLCC akan diberkati Tuhan dan menjangkau begitu banyak jiwa. Bahkan nanti akan ada banyak TLCC di tempat yang lain. Amin, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah belajar firman Tuhan. Satu kerinduan bagaimana semua orang mendengar firman. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Tuhan beri waktu bagi kami untuk beribadah bersama-sama. Bapak, kami serahkan gereja ini ke dalam kasih Tuhan. Kau memberkati, memakai gereja ini untuk menjangkau begitu banyak jiwa. Sehingga hadirat Tuhan senantiasa dipermuliakan oleh karena para malaikat bergegap gempita memuji Tuhan. Karena jiwa-jiwa baru yang dibawa kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Dwi atas firman Tuhan yang sungguh menghibur dan menguatkan kami. Kiranya hari ini banyak terjadi perubahan atas kami jemaat TLCC dari cara hidup lama menjadi hidup yang baru, dan kami juga boleh dikuatkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus dan sehingga semua orang boleh mendengar firman Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau meresponi firman Tuhan hari ini. Firman indah, firman kekal. Rindu aku kan Injilnya, firman hidup kekal. Sangat indah serta nyata, firman hidup kekal. Yang memberi ajaran, tugas kewajiban. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Kita mau meyakini bahwa Tuhan Yesus
sanggup memberi firman hidup kekal. Yesus Kristus telah memberi Firman hidup kekal. firman hidup kekal. Yang berdosa dengar kini firman hidup kekal. Bagimu terbuka jalan hidup maka firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Mari kawan gemakanlah firman hidup kekal yang memberikan sejahtera, firman hidup kekal bagi yang bertobat. Yesus juru selamat, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Firman indah, firman ajaib, firman hidup, firman indah. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Amin, silakan duduk kembali. Mungkin ada pengumuman. Selamat siang saudara, diberkati dari firman Tuhan ya. Jadi bukan cuma untuk didengar tapi untuk dilakukan. Nanti kita diskusi dalam kelompok-kelompok kecil bagaimana cara menerapkan firman Tuhan ini. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, tapi sebelum itu kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita mengangkat persembahan kita dan kita akan doakan. Silakan petugas untuk maju ke depan dan untuk mengumpulkan persembahan. Mari kita pegang persembahan kita serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Hari demi hari kami dipelihara oleh Tuhan dan kami merasakan pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan yang selalu nyata bahwa tidak akan pernah kami mengalami kekurangan. Kami mengimani itu dan kami ingin menyatakan rasa syukur kami dengan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama.
Bapa, terima kasih untuk kemurahan-Mu, kami mendengar firman Tuhan yang mendorong kami untuk memberitakan Injil, membawa orang-orang dari luar sana masuk ke sini dan mendengar Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah kami mulai saat ini diberikan keberanian, kami penuh dengan keberanian memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka bisa berterima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba-Mu berdoa, Tuhan memberkati STT Baptis Jakarta. Tuhan menolong STT Baptis Jakarta dalam pergumulan mereka tiap-tiap hari. Kami berdoa supaya mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke sana dibekali dengan sungguh-sungguh. Mereka sungguh-sungguh dapat mempersiapkan di dalam pelayanan Tuhan. Berkati setiap dosen dan staf. Tuhan cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhan berikan apa yang mereka perlukan. Karena kami tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka kekurangan. Kami juga berdoa supaya STT ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terutama ketika mereka mendirikan persekutuan di sana, ada gereja yang mereka akan bentuk di sana dengan menjangkau mahasiswa-mahasiswa di sekitar itu. Berdoa kiranya Tuhan menolong visi ini supaya bisa berjalan dengan baik. Berkati Pak Dwi dan seluruh senat yang ada di sana untuk dapat diberi hikmat oleh Tuhan menjalankan tugas-tugas ilahi. Kami berdoa Bapa, Engkau memberkati jemaat-Mu. Tuhan berkati dalam setiap pergumulan mereka tiap-tiap hari. Ada banyak doa-doa yang mereka naikkan kepada Tuhan dengan tangisan dan air mata. Mohon Tuhan mengabulkan setiap permohonan doa itu. Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka bersuka cita memiliki Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa Bapa sesuai dengan janji Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendirian, dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami kekurangan. Karena itu Bapa, berkatilah kami semua, biar jemaat-Mu pulang membawa berkat Tuhan, membawa firman Tuhan, dan menerapkan dalam hidup mereka sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kasih dari Allah Bapa menyertai-Mu senantiasa. Biarlah kasih dari Kristus Yesus tidak pernah meninggalkan-Mu. Penghiburan dan kuasa dari Roh Kudus beserta dengan Kau sampai selama-lamanya, sampai Dia datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer, God my deliverer. Yes He is, yes He is, yes He is. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my healer, God my deliverer. Yes He is, 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 yes He is. Is to our God, is to our God. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai. Sampai jumpa minggu depan.